Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Fika Falakia. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang teks eksposisi. Ada yang tahu teks eksposisi itu seperti apa? Nah, kalau belum tahu saya kasih tahu ya. Biasanya teks eksposisi itu berisi ajakan kepada seseorang singkat dan jelas. Dan cirinya biasanya menjawab pertanyaan bagaimana, gimana, siapa, mengapa, kapan. Itu adalah salah satu ciri teks eksposisi. Nah, untuk pengertian teks eksposisi ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu saya kasih tahu ya. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Ingat-ingat ya. Nah, teks eksposisi sendiri mempunyai tujuan. Nah, tujuan tersebut yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks ini, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dan dari suatu hal atau kejadian. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang struktur teks eksposisi. Biasanya struktur teks eksposisi itu ada 3, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan yang terakhir penegasan ulang pendapat. Nah, pernyataan pendapat atau tesis di sini yaitu bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat atau tesis penulis. Disebut juga bagian pembuka. Itu adalah pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi yaitu bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Itu yang argumentasi ya. Yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat, yaitu bagian yang berisi penegasan ulang pendapat penulis. Nah, di sini bisa kita pahami. Jika belum paham, nanti kita pahami bersama-sama ya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi, yaitu menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, gaya informasi yang mengajak, berusaha menjelaskan tentang sesuatu, gaya bersifat informatif, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Nah, kalau mau ada yang menambahkan boleh, silahkan jawab. Nah, saya lanjut lagi ya. Ciri-cirinya masih banyak banget. Yaitu masih ada ciri-ciri fakta juga dipakai sebagai alat konkretasi. Tak memihak yang berarti tak memaksakan kemampuan penulis pada pembaca. Ciri teks eksposisi mempunyai gaya bersifat informatif dan masih banyak lagi ciri-ciri teks eksposisi itu. Selanjutnya yaitu unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Ciri kebahasaan yang pada teks eksposisi yaitu menggunakan pronamina, memakai konjungsi, memakai kata leksikal tertentu, nah, tadi kan saya sudah sebutkan ada beberapa unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, masing-masing itu ada penjelasannya. Kalau kalian mau penjelasannya silakan, yang mau menjelaskan silakan. Nah, kalau belum tahu saya jelaskan ya satu persatu. Unsur kebahasaan yang nomor 1 yaitu menggunakan promina, yaitu jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Itu yang menggunakan nomina, pronomina. Yang kedua, memakai konjungsi, yaitu konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Yang ketiga yaitu memakai kata leksikal tertentu atau kata yang mengacu pada kamus, merupakan kata yang mengacu pada benda baik maupun abstrak. Nah, itu adalah sebagai penjelasan dari unsur kebahasaan. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi yaitu ada teks eksposisi ilustrasi,
Yang kedua, teks eksposisi berita. Yang ketiga, teks eksposisi perbandingan. Yang keempat, teks eksposisi proses. Yang kelima, teks eksposisi definisi. Yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Yang ketujuh, teks eksposisi analisis. Itu tadi ada 7 jenis-jenis teks eksposisi ya. Nah, kalau kalian pengen tahu penjelasannya, bisa baca-baca di buku atau di Google, atau bisa buka video-video atau YouTube. Nah, kalau contohnya kalian bisa mencari di internet pasti. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya tentang teks eksposisi. Cukup sekian dari saya. Apabila saya menyampaikan kurang maksimal, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.